Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kita belajar lagi yuk fisika. Kali ini di materi kelas 11, masih dari lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang elastisitas. Kali ini kita mempelajari hukum Hooke yang berlaku juga pada fenomena elastisitas ya. Nah, namun sebelumnya kita akan amati dulu berbagai aplikasi dari elastisitas itu pada apa saja. Ini dia. Yang pertama, kamu amati pada ketapel ya. Gaya kamu berikan untuk menarik ketapel, kemudian kamu lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula seperti ini, ya kan? Atau mungkin pada ini jembatan tali ini. Jembatan tali ini kalian naiki dengan gaya berat yang kalian miliki, maka akan menambah panjang tali sehingga tali ini akan sedikit terdorong ke bawah. Lalu kamu pergi dari jembatan ini, maka dia akan kembali lagi ke bentuk semula ini. Jadi nggak hanya gaya tarik ya, gaya berat pun juga bisa menghasilkan elastisitas ya. Itu juga terjadi pada ini loh. Nah, ini pada kasur pegas ya kan. Nah, kamu naik maka dia akan memipih ya kan kasurnya, itu karena pegasnya itu merapat karena tekanan atau gaya dorong atau gaya berat yang kamu miliki. Kemudian pada saat kamu pindah atau berdiri dari kasur, maka kamu atau keluar dari kasur, maka akan terjadi pegas yang kebentuk semula, sehingga kasurnya juga akan seperti ini kembali ya. Dan ini juga kamu lihat pada suspensinya motor kan ya. Ya, kalau ada jalan yang bergelombang dia akan melakukan reaksi ya. Jadi dia akan memipih atau merapat atau merenggang pada bekas ini sehingga terjadi itu ya, perpindahan bentuk ya. Jadi atau perubahan bentuk ya ke bentuk semula ini ya setelah gayanya dihilangkan gitu ya. Jadi kalau kita amati sebenarnya di berbagai manfaat kehidupan, elastisitas itu akan mudah kamu jumpai pada pegas. Nah, disitulah menandakan bahwasanya pegas itu memiliki banyak manfaat yang juga mengundang para ilmuwan atau fisikawan untuk mempelajari fenomena pegas. Nah, akhirnya timbullah yang kita nanti pelajari, yaitu adalah hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu nanti akan kita fokuskan mempelajari elastisitas pada pegas gitu ya. Oke, langsung saja. Awalnya kalau kalian amati sebuah fenomena elastisitas pada grafik ini, itu terjadi di sini antara titik O sampai A dengan gaya F, maka kamu akan mendapatkan ini delta X ini. Jadi perubahan bentuk X dari X di sini dengan di sini ya. Nah, selisihnya kita amati namanya delta X di sini. Nah, maka di sini menandakan ada sebuah fenomena grafik yang lurus. Lalu apabila ini saya perbesar gayanya, dia akan berubah menjadi lengkung atau parabola seperti ini. Nah, disitulah bahwa hukum Hooke tidak berlaku lagi. Jadi kalau itu kenapa nggak berlaku lagi? Makanya kita harus amati dulu kenapa hukum Hooke ini tidak berlaku. Ternyata adalah gayanya ya. Itu karena ada batasannya. Maka kita pelajari aja ya langsung hukum Hooke itu penerapannya seperti apa pada pegas. Nah, seperti slide berikut ini. Hukum Hooke itu terjadi jika ada pegas ini tadi, ya kan? Itu ditarik dengan gaya yang tidak melampaui batas. Ya, sekali lagi gayanya tidak melampaui batas elastisitas tadi, ya kan? Maka akan berlaku maka akan berlaku ini pernyataan yang berikutnya ini. Ini adalah pernyataan dari bunyi hukum Hooke ya. Pertambahan panjang akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, berarti delta X, nah itu akan sebanding dengan gaya tariknya F-nya. Ini loh, pertambahan panjang itu delta X itu yang ini. Nah, ini antara awalnya sekian, ini panjangnya awalnya, dia bertambah panjang segini setelah dikasih gaya F atau gaya W di sini ya kan. Nah, berarti gaya ini akan menghasilkan delta X itu jika gayanya itu terbatas ya, tidak melampaui batas elastisitas ya kan.
Berarti hukum Hooke pun juga berarti ada batasannya gitu ya. Lalu ini kan masih pernyataan yang sebanding ya, belum sama ya. Jadi gaya itu tidak sama dengan delta X-nya. Nah, supaya sama di sini hukum Hooke menemukan ada kaitannya dengan pegas itu adalah sesuatu di dalam pegas itu sendiri, yaitu F itu akan sama dengan delta E itu jika dia kalikan dengan sebuah besaran yaitu dinamakan K. Nah, K ini oleh Hooke itu disebut sebagai konstantanya pegas. Nah ya, jadi konstanta pegas itu adalah K di sini dengan satuan Newton per meter, yang mana nanti dia akan menjadi ini sebuah besaran baru sehingga terbentuklah sebuah persamaan dari hukum Hooke yang sempurna seperti ini. Nah ya, jadi kalau gitu kamu bisa mencari K loh di sini, yaitu dengan menggunakan perbandingan F dengan delta X-nya tadi. Lalu bagaimana nilai energinya? Energi pada titik, katakanlah di sini tadi adalah X1 ya. Di sini tadi berarti kita namakan X2. Maka ada energi potensial, itu bisa kamu hitung. Kenapa ya energi potensial yang kita hitung energinya? Karena ada kedudukan ya, atau posisi. Energi karena posisi perubahan kedudukan ini kan energi potensial namanya. Yaitu bisa kamu hitung pakai persamaan setengah K dikalikan X1 atau X2 kuadrat seperti ini. Lalu kalau kalian mencari usahanya atau W-nya, berarti ya kamu kurangi aja dari kedua titik itu EP-nya atau delta EP, yaitu EP2 kamu kurangi dengan EP1 gitu ya. Lalu nanti akan kamu dapatkan persamaan seperti ini, setengah K kali X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Ini seperti ini nanti jadinya. Lalu berikutnya contoh soal dari hukum Hooke itu seperti apa? Langsung saja kita berikan. Nah, ini Made, seorang anak melakukan praktikum menggunakan neraca begas, ya kan? Saat neraca diberi berat 2 kg, itu bertambah 8 cm. Jadi kalau kita amati di sini ini masanya ya. Masa yang pertama kita dapatkan bertambah ya, berarti ini delta X yang pertama. Made mengganti dengan beban lain yaitu bertambah 2 kg lagi, yaitu jadi 4 kg, jadi M2, maka dia akan bertambah panjang menjadi berapa. Jadi kamu cari delta X2 nya berapa. Ini yang diganti kan hanya bebannya saja, berarti tidak mengganti pegasnya kan. Jadi pegasnya masih sama, tapi massa dari benda bebannya itu yang diganti. Berarti di sini saya tulis saja karena sama ya. Maka fenomena tadi K ya, itu untuk kejadian pertama sama dengan kejadian kedua itu sama karena dia dari pegas yang sama, tidak diganti pegasnya. Berarti kita tulis yaitu F dibagi dengan delta X nya ya sama dengan F dibagi dengan delta X. Yang tadi ini F1, berarti ini juga delta X1, ini 2, ini juga 2. Lalu karena ini masih kilogram, berarti dia masih massa. Supaya jadi gaya kita rubah jadi ini gaya berat ya, M1 kalikan gravitasi bagi delta X1 sama dengan M2 kalikan gravitasinya dibagi dengan delta X yang kedua. Lalu ini bisa kamu coret, perhatikan ya. Nah, dari sini kamu tinggal input saja angka-angkanya. M1 tadi 2, delta X1 8 ya senti. Ustadz, ini nggak usah dijadikan meter. Saya pikir kalau perbandingan gini nanti kan dicoret, jadi nggak apa-apa ya, biarin aja. Yang penting yang ini sama ya, nanti hasilnya juga sentimeter juga nanti hasilnya. Jadi nggak apa-apa, ini satuannya yang penting ini sama-sama kilogram, sama-sama gram juga nggak apa-apa karena ini perbandingan. Massa 2 ini berarti yang ini ya 4 ya, jadi saya tulis 4 dibagi dengan, nah ini yang kamu cari, sehingga kalau ini dikalikan silang atau dikecilin dulu boleh ya. Nah ini 1, ini 4 gitu kan,
Berarti delta X2 adalah sama dengan kalikan 1 ya ini, 4 kalikan 4 adalah 16 cm ini. Nah, ketemulah delta X2 nya adalah 16 cm. Oke, mungkin ada materi berikutnya ini ya, tentang hukum Hooke dalam rangkaian pegas ya. Oke, saya sebutkan dulu aja semuanya ya. Nah, ini ada seri, ada paralel. Nah, ini dia tuh ya kan. Ini ada seri yang sebelah kiri, yang paralel sebelah kanan. Perkenalkan, seri itu kan rangkaian pegas yang langsung terhubung seperti ini ya, tanpa cabang ya. Langsung terhubung seri seperti ini. Maka nanti di sini saya namakan KS. Karena dia jadi satu, maka jadi KS seperti ini. Nah, lalu kalau yang paralel, kamu amati di sini seperti ini, dia terhubung tidak jadi satu ya, tapi terhubung dengan cabang ya, di sini cabangnya. Maka dia namanya KP. Nanti jadi KP ya kalau digabung ya. Tapi paralel itu juga bentuknya kayak gini. Ini pun juga termasuk paralel ya, sama kayak yang ini tadi. Jadi dia akan menjadi KP seperti ini. Lalu bagaimana nilai KS dan KP-nya? KS itu adalah karena dia seri ternyata masih berupa seper ya. Jadi 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 dan seterusnya jika nanti ini pegasnya lebih daripada 1 ya. Jadi KS itu diseper. Namun untuk yang KP justru malah lebih mudah, yaitu kamu tinggal menjumlahkan saja langsung tanpa diseper, K1 tambah K2 dan seterusnya ya, seperti ini. Jadi nanti penerapannya gimana ya? Nanti kalau misalkan pada hukum Hooke, maka hukum Hooke itu kan F sama dengan K. Itu berarti ya kita langsung gunakan yang KS-nya di sini, berarti KS kalikan delta X-nya. Jadi nanti dia akan bertambah panjang berapa itu akibat dua yang di seri tadi itu, kita maka masukkan juga ini K-nya bukan K1 per 1 dengan K2 tapi langsung gabungannya itu KS ini. Yang di sini juga sama, nanti kalau berlaku hukum Hooke maka F sama dengan KP yang kamu masukkan, sehingga nanti akan bertambah panjang delta X ya dari susunan ini nanti. Saya pikir ini hanya begini, jadi hanya tinggal melihat dulu jenis rangkaiannya apa, seri atau paralel ya. Yang penting pada saat kamu masukkan ke hukum Hooke itu bukan K1 K2-nya atau masing-masing pegasnya, tapi gabungannya. Dia pakai KS atau pakai KP gitu ya. Jadi jangan terbalik juga caranya, dijumlah atau diseper. Lalu contoh soal untuk rangkaian pegas itu seperti ini. Ada 4 buah pegas identik, berarti sama ya. Identik berarti sama. Jenisnya K-nya sama. Nah, ini K-nya berarti sama kan kalau identik ya. 1 2 3 4 K semua. Beban W yang digantung, nah ini W. Nah, ini digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berarti ini adalah delta X-nya. Jika pegas tersebut masing-masing mempunyai konstanta 1600, maka berapakah besar beban W-nya ini? Oke, sebelumnya ya berarti kamu harus selesaikan dulu ini K totalnya atau gabungannya dengan seri atau paralel. Menurut kalian antara seri dengan paralel itu lebih mudah mana mengerjakannya? Iya, ya tentunya ya di jumlah ya. Berarti kan yang di paralel dulu. Namun di sini yang di paralel itu berarti yang ini. Nah, ini. Nah, ini kita sebut KP kan ya. Berarti K tambah K tambah K kan jadi ya K tambah K tambah K kan nilainya berarti 3K. Lalu nanti di sini di seri dengan K di sini, maka jadilah seper KS, yaitu antara yang KP yang ini yang atas dengan yang bawah, yaitu cuma K, jadi 1 per K. Saya masukkan angkanya jadi 1 per 3K ditambah 1 per K. Berarti untuk 1 per KS nya sama dengan ini, kita samakan menyebutnya 3K ya. 3K bagi 3K kan 1 kali 1 ya 1. 3K dibagi K hasilnya 3 kalikan 1 ya 3. Sehingga dapatlah ini 4 per 3K. Lalu berarti untuk gabungannya adalah selesai ya, yaitu KS itu sendiri tinggal kamu balik
yaitu adalah 3/4K. Nah, KS inilah namanya KS atau gabungan ya, konstanta gabungan, kita namakan KG misalkan ini ya, nilainya 3/4. Lalu untuk mencari ini tadi, memasukkannya nanti nilai K nya tadi ini kan 1600 ya, K nya ya, itu nanti aja di belakang saat berbarengan dengan mencari W nya. Kita masukkan F kan sama dengan K dikalikan delta X. Tentunya ini adalah K gabungan tadi, dimana F ini kita ganti dengan ya ini W ya, karena gayanya gaya berat yang bekerja, hingga KG nya tadi adalah 3/4 dari K. Delta X nya nanti kalian masukkan nilainya tadi. Nah ini 3/4 kalikan K nya 1600 kalikan delta X nya adalah 5, dan ini jadikan meter karena di sini sudah meter ya 1600 nya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Nah ini bisa kamu coret, 16 dengan 4 hasilnya 4 ya kan. 4 kali 3 12 ya kan. 12 dikalikan 5 ya, 4 kali 3 kan 12 ya. Nah kalikan 5, tadi 12 kali 5 sama dengan 60 ini 60, nolnya ada tambahan lagi 2 ya, karena belum saya gunakan. Nah, 6000 kali 10 pangkat minus 2 berarti sama aja dengan ya 60 ya, karena di sini hilang 2 kalau min 2 ini 60 Newton. Nah ternyata ini dikenakan gaya 60 Newton untuk bertambah panjang 5 cm ya, dengan susunan bekas seperti ini. Oke, itulah tentang materi hukum Hooke ini. Jadi nanti bisa dirangkai dengan rangkaian seri ataupun paralel ya. Maka tibalah kita ke penghujung materi, maka silahkan kamu coba latihan soal berikut ini. Untuk soal nomor 1, ini kamu hanya mencari energi potensial jika pegas ini digantung dengan berbagai keadaan ya. Coba dibaca dulu. Panjang awalnya ini X nya 30, saya bantu dikit ya, dengan ditambah beban 100 maka ini ada W nya ya. Nah maka dia akan menjadi, ini masih massa karena masih gram ya, ini M nya. Oke, panjang pegas menjadi 35, berarti ini delta X nya berapa? Nah berarti delta X nya adalah 35 dikurangi 30, yaitu adalah 5 cm. Oke. Lalu untuk bertambah panjang lagi 5 cm ya, berarti delta X nya sekarang ya yang kedua kan ya, delta X nya ya. Maka nanti kalian harus mencari K nya terlebih dahulu ya. Jadi nanti di sini kamu nambah lagi 5 cm itu, namun sebelumnya kamu cari dulu EP kan sama dengan setengah K dikalikan delta X kuadrat ya. Ini nanti kamu gunakan yang kedua ini, tapi K nya ini nanti kamu cari dari delta X yang ini tadi. Nah jadi K nya itu kamu cari dari persamaan ini, K sama dengan F dibagi dengan delta X yang pertama. Nanti K nya ini masukkan sini, nanti EP nya dicari dari delta X yang kedua yang 5 cm juga. Kebetulan sama ya, 5 cm. Oke, selamat mencoba. Soal nomor 2. Nah, ini grafik tadi yaitu yang berbanding lurus ya, lurus. Kalau ada F sama X di sini berarti kamu nanti grafik ini akan menghasilkan nilai K. F dibagi dengan delta X akan ketemu K nya berapa. Lalu untuk mencari EP nya, nah ini EP, nanti kamu masukkan ini K nya berapa, lalu masukkan juga 8 cm ini sebagai delta X nya atau X nya. Nanti akan ketemu EP di antara option berikut ini ya. Dan terakhir nomor 3. Nah ini ada 4 buah gambar susunan rangkaian pegas. Kamu pilih mana yang memiliki pertambahan panjang terbesar atau delta X. Delta X besar itu yang gambar mana,
dan delta X yang terkecil itu yang mana. Jadi saya tanyakan keduanya ya. Nah, jadi antara 4 gambar ini. Berarti otomatis kamu harus mencari K-nya terlebih dahulu dari masing-masing gambar ini apabila ini semuanya dianggap sama kayak tadi. K, 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 K ya. Nah, ini K-nya semuanya harus sama. Nah, ini nggak usah pakai nilai. Nah, nilainya K saja. Nah, oke. Nggak usah pakai angka, hanya kamu gunakan nilai K gitu aja yang sama nilainya. Oke, selamat mencari dan berakhirlah penjelasan saya tentang hukum Hooke ini. Selamat mencoba dan semoga yang tadi bisa bermanfaat buat kalian. Saya tutup, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.